Mengenal Ananiah, penyakit hati yang bisa menghancurkan tauhid. Dalam sebuah kajian, Dr. Ustadz Haji Ujang Jenal Mutakin, penyuluh agama di Kemenak Kota Cilegon, menjelaskan apa itu Ananiah. Ananiah merupakan salah satu penyakit hati, yakni sifat egois, mementingkan kepentingan diri sendiri, serta abai pada kepentingan orang lain di sekitar. Ananiah ini berbahaya, sebab bisa berkembang menjadi penyakit hati lainnya seperti takabur, bakhil, hasad, dan sebagainya. Mengapa Ananiah ini sangat berbahaya? Muhammad Imaduddin Abdullahim, wafat 2008, dalam buku Kuliah Tauhid 1980 menjelaskan sikap mementingkan diri ini memang sudah ada benihnya pada setiap pribadi. Sikap ini tumbuh di dalam perjuangan to be or not to be, atau perebutan hidup atau mati, ketika manusia masih berbentuk spermatusua yang memperebutkan satu-satunya ovum yang tersedia di dalam rahim ibu tadi. Memang tidak bisa disangkal bahwa manusia tidak akan mungkin lahir ke muka bumi ini jika ia tidak mendahulukan dirinya dari yang lain. Demi mendapatkan wujudnya, spermatozoa tadi telah terpaksa mendahulukan dirinya ketimbang sperma lain, yang seyogianya akan menjadi saudara kembarnya, sedara sedaging, seandainya di rahim ibu, ketika itu tersedia lebih dari satu ovum. Namun, situasi telah memaksanya mendahulukan dirinya. Jika tidak, maka ia akan hilang tanpa dikenang lam. Yakun syai'an maskuran QS Aliksan 76/1. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Memanglah manusia ini dilahirkan sebagai individu yang bebas dan unik. Perangai mendahulukan diri terhadap orang lain ini kenyataannya memang perlu. Jika manusia ingin terus wujud di dunia ini, hak mendahulukan diri ini pun diakui dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada tempat dan batasnya. Hak ini yang biasa disebut hak-hak pribadi privasi, jelas diakui sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak mementingkan atau mendahulukan kepentingan diri ini dianjurkan Allah agar disalurkan kepada usaha lebih mendekatkan diri kepada Allah, takarub ila Allah dengan ibadah yang lebih banyak dan lebih ikhlas. Usaha meningkatkan kualitas iman sedemikian sehingga mencapai tingkat takwa yang istiqomah sangatlah digalakkan oleh Rasulullah SAW dan diulang-ulang di dalam Al-Quran. Di samping itu, kita pun diwajibkan pula menghormati hak individu orang lain. Misalnya di dalam Al-Quran diterangkan bahwa jika akan berkunjung ke rumah orang lain, maka kita diharamkan memasuki rumah orang itu sebelum mendapat izin terlebih dahulu dari penghuni rumah. Caranya minta izin itu ialah dengan memberi salam dan menunggu jawaban. Jika sesudah 3 kali memberi salam tidak juga mendapat jawaban, maka itu tanda bahwa kita tidak diterima oleh yang punya rumah. Maka kita wajib membatalkan niat akan berkunjung itu. Ini salah satu hukum yang menjamin kemerdekaan dan hak individu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu, kecuali sesudah mendapat izin dari dan sesudah mengucapkan salam kepada penghuninya. Hal ini terbaik bagi kamu jika kamu mengerti. Hal ini terbaik bagi kamu jika kamu mengerti. Sekiranya tidak kamu dapati seorang pria pun di dalamnya, maka jangan kamu masuki sampai kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, pergilah, maka hendaklah kamu pergi. Yang demikian itu lebih bersih buat kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui tindak tandukmu. QS An-Nur 27-28. Kenyataan lain yang harus pula diakui oleh manusia ialah bahwa ia tak mungkin hidup sendiri di muka bumi ini. Setiap orang membutuhkan yang lainnya. Oleh karena itu, Allah telah menciptakan hukum yang menentukan batas-batas antara pemenuhan kepentingan diri terhadap kepentingan bersama masyarakat secara seimbang dan serasi harmonis. Kita lahir sebagai individu dan akan mati sebagai individu. Di dalam masa hidup yang kita tempuh di antara lahir dan mati itu, kita akan terikat oleh ketentuan-ketentuan bermasyarakat yang tak mungkin pula kita abaikan demi kelestarian hidup bersama itu. Batas-batas antara kedua kepentingan ini akan sangat sukar jika harus ditentukan oleh manusia sendiri. Karena setiap diri akan cenderung lebih mendahulukan kepentingan dirinya terhadap kepentingan orang lain. Setiap orang cenderung akan berpikir subjektif apabila menyangkut kepentingan dirinya. Oleh karena itulah, maka peranan hukum Allah yang Maha mengetahui akan leka-liku jiwa manusia dalam hal ini mutlak perlu. Orang yang belum stabil sikap pribadinya cenderung mengabaikan ketentuan Allah ini. Karena kurang yakinnya ia akan keperluannya, maka ia menempuh jalan pintas yang berupa Ananiah tadi demi memenuhi kebutuhannya akan kestabilan pribadi. Namun di sini pulalah terletak kegagalannya. Sikap Ananiah ini akan mendorongnya ke arah ekstrim sehingga mempertuhankan dirinya sendiri. Maka hancur leburlah tauhidnya. Oleh karenanya ia lantas membesarkan
bahkan mengagungkan dirinya terhadap orang lain sekitarnya. Maka terkenallah ia sebagai orang yang sombong dan angkuh, sehingga dibenci oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, sikap Ananiah ini dikutuk Allah dengan tajam sekali. Tokoh sejarah yang pernah besar dan kemudian dihancurkan Allah. Karena sikap ini banyak diceritakan di dalam Al-Quran, antara lain Fir'aun, Namrud, Samiri, Abu Lahab, dan lain-lain. Lalu, apa obat penyakit Ananiah ini? Obat dari penyakit Ananiah atau egois ini hanya dengan ibadah yang ihsan dan khusyuk, sehingga kita betul-betul bisa merasa ridha menerima ketentuan Allah terhadap diri kita masing-masing. Ibadah yang ihsan ini berfungsi membersihkan pribadi ini dari sikap Ananiah ini. Ibadah yang ihsan telah diterangkan oleh Rasulullah sebagai merasakan bahwa kita melihat Allah dalam ibadah itu. Karena walaupun tak mungkin melihatnya, tapi kita dapat merasakan bahwa Allah senantiasa melihat dan memperhatikan perangai kita. Ibadah yang ihsan ini akan menumbuhkan rasa dekat dan mesra dengan Allah, sehingga menimbulkan rasa cinta kepadanya. Rasa cinta ini akan menumbuhkan percaya diri yang sangat tinggi di dalam pribadi kita, sehingga rasa ketidakstabilan oleh karena ketidakpastian tadi menjadi sirna sama sekali. Maka bersilah diri dari sikap was-was atau ragu akan kasih sayang Allah, sebagaimana difirmankan Allah di dalam Al-Quran, yang artinya, demi pribadi dan penyempurnaannya yang berpotensi sesat dan bertakwa. Sungguh menanglah mereka yang mensucikannya, sungguh rugilah mereka yang mengotorinya. QS 91, 7-10. Dengan demikian, Ananiah atau jalan pintas untuk mengatasi rasa ketidakpastian tadi tidak akan tumbuh di dalam pribadi yang mau beribadah ihsan dan khusyuk. Berdasarkan ayat-ayat ini, jelaslah bagi mereka yang sadar bahwa pensucian pribadi melalui ibadah yang ihsan dan khusyuk bukanlah sekadar kewajiban pribadi, tapi lebih merupakan suatu kebutuhan mutlak yang tak mungkin diabaikan. Wallahu alam.